ya. Jadi saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan membahas dan membawakan materi tentang konservasi mangrove yang berada di Pulau Bali. Jadi sini kami akan membahas beberapa hal, yaitu pengertian konservasi, faktor-faktor pertumbuhan mangrove, penetapan pemanfaatan, masalah yang ada di tempat tersebut, cara pengelolaannya, serta kesimpulan yang akan kami sampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas apa sih itu konservasi mangrove yang berada di Pulau Bali. Simak ya pembahasannya. Konservasi adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melindungi dan melestarikan alam. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation, yang berarti pelestarian atau perlindungan, yaitu sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan dan pelestarian. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur, keragaman, dan pertumbuhan mangrove, antara lain fisiografi pantai, pasang surut, gelombang, dan arus, serta iklim. Yang pertama, fisiografi pantai, karakteristik pantai, misalnya area, panjang, dan lokasi, berhubungan dengan penggenangan pasang, sedimentasi, dan karakteristik sedimen. Yang kedua, pasang surut lama, pasang akan mempengaruhi perubahan salinitas daerah mangrove. Salinitas air menjadi sangat tinggi pada saat pasang surut. Pasang juga berpengaruh pada perbedaan massa air tawar dengan air laut, sehingga dapat mempengaruhi distribusi vertikal organisme mangrove. Yang ketiga, gelombang dan arus gelombang. Pantai sangat mempengaruhi pertumbuhan mangrove karena dapat menyebabkan erosi pantai dan pemadatan sedimen. Yang keempat, iklim. Sebenarnya hutan mangrove tidak terpengaruh terhadap keberadaan iklim. Artinya, hutan mangrove dapat tumbuh di areal yang beriklim basah, bermusim, dan kering. Tetapi umumnya hutan mangrove di Indonesia terdapat pada iklim dan cuaca hujan tahunan dan bulanan yang tinggi. Hal ini dapat mencegah akumulasi garam-garam tanah, sehingga hutan mangrove tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Mungkin sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi saya Diki akan melanjutkan tentang materi pemanfaatan Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Nah, Tahura atau Taman Hutan Raya Ngurah Rai itu sendiri merupakan salah satu kawasan yang memiliki pemanfaatan sebagai pelestarian alam, yang memiliki fungsi sebagai sistem penyangga, konservasi sumber daya tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan sumber daya yang terdapat pada ekosistem itu sendiri. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, menyebutkan bahwa Tahura Ngurah Rai ditujukan guna pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, budidaya, serta menunjang kegiatan kepariwisataan itu sendiri. Nah, jadi pada undang-undang tersebut, Taman Hutan Raya ini dibagi menjadi 2 zona. Jadi ada yang pertama yaitu zona inti, dan yang kedua yaitu zona budidaya. Nah, zona inti ini apa sih? Zona inti di sini merupakan sebuah kawasan yang dimana bebas dari kegiatan atau aktivitas yang dapat mengganggu ekosistem Taman Hutan Raya itu sendiri, sehingga perlu adanya kegiatan konservasi dan pelestarian. Nah, kegiatan apa sih yang dapat dilakukan di kawasan konservasi ini? Nah, kegiatan yang hanya dapat dilakukan pada zona inti ini sangat terbatas. Seperti contohnya yaitu hanya kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Selanjutnya yaitu zona budidaya. Nah, zona budidaya di sini juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama zona pembangunan dan pengembangan fasilitas, yang dimana fasilitas penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian terhadap sumber daya yang ada di Taman Hutan Raya Ngurah Rai itu sendiri. Nah, jadi zona pembangunan dan pengembangan fasilitas ini hanya ditujukan untuk sebagai penunjang fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu pembangunan fasilitas penunjang yang ditujukan untuk kegiatan kepariwisataan. Seperti contohnya yaitu jembatan, jukung, kano, fasilitas laboratorium kelautan dan budidaya, serta rekreasi pancing. Mungkin sekian dari materi pemanfaatan Taman Hutan Raya. Thank you.
Dalam pengelolaan Tahura Ngurah Rai, terjadi beberapa kendala atau permasalahan. Yang pertama, tidak jelasnya pemanfaatan kawasan. Yang kedua, mangrove tercemar dengan sampah. Yang ketiga, terjadi perebutan pemanfaatan kawasan mangrove. Yang keempat, terjadinya konversi hutan mangrove secara tidak terkontrol. Yang kelima, kurangnya pengawasan dan koordinasi antara pelaku kepentingan. Yang keenam, tidak rasional penukaran kawasan hutan. Yang ketujuh, terjadinya perebutan pemanfaatan kawasan Tahura atau kawasan mangrove oleh berbagai pihak. Tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta, tetapi juga oleh instansi pemerintah untuk berbagai kepentingan. Yang terakhir, kedelapan, terjadinya pencemaran, terganggunya pertumbuhan mangrove di beberapa blok atau lokasi disebabkan karena pencemaran oleh limbah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan yang terjadi di dalam dan di luar kawasan. Adapun cara pengelolaan permasalahan yang ada di hutan mangrove Ngurah Rai adalah yang pertama, pembuatan atau pembangunan fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan flora dan fauna. Yang kedua, pembangunan fasilitas kepariwisataan dengan jenis dan spesifikasi bangunan berupa jembatan di atas tajuk atau rekreasi mancing. Yang ketiga, pengendalian pencemaran lingkungan di wilayah Tahura Ngurah Rai. Yang keempat, perencanaan pembangunan yang bersifat strategis yang menghindari terjadinya alih fungsi lahan. Dan yang terakhir, mekanisme pengelolaan sampah dan membudidayakan gerakan anti sampah berupa sosialisasi atau penerapan lingkungan. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu konservasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam secara teratur dalam mencegah kerusakan dan kemusnahan dari ekosistem tersebut. Tahura Ngurah Rai ditujukan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, budidaya, dan penunjang kegiatan kepariwisataan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Banyak penyebab kerusakan ekosistem mangrove, maka dari itu diperlukan cara pengelolaan permasalahan dalam konservasi hutan mangrove. Salah satunya dengan perencanaan pembangunan yang bersifat strategis sehingga dapat menghindari terjadinya alih fungsi lahan, perebutan pemanfaatan kawasan hutan mangrove, terjadinya pencemaran dan pembangunan tidak terkontrol.